Mari kita hadapi kenyataan, berurusan dengan orang bisa sangat sulit. Mereka bisa berbohong, curang, bahkan terkadang terasa seperti mereka sengaja ingin membuat hidup kita lebih rumit. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa cara kita berinteraksi dengan orang-orang ini sebenarnya adalah bagian dari ujian hidup yang besar? Bukankah itu mengubah cara kita melihat hubungan interpersonal? Jika kita merujuk pada ajaran Stoikisme, kita akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Filsuf Stoik besar seperti Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk tidak hanya menghadapi orang-orang sulit, tetapi juga untuk berkembang di tengah mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa tetap tenang dan berkembang dalam hubungan yang seringkali rumit? Stoikisme memberikan panduan praktis yang dapat membantu kita menavigasi segala jenis interaksi sosial, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Dalam video kali ini, kita akan menggali ajaran-ajaran Stoik untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi dalam hubungan dengan orang lain, dan bagaimana kita bisa belajar untuk tetap tenang dan kuat di tengah kekacauan tersebut. Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip Stoikisme ke dalam interaksi kita tidak hanya menghindari kesulitan, tetapi juga menemukan cara untuk berkembang dan menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan sosial. Mari kita mulai perjalanan ini yang bukan hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin meskipun di tengah ketegangan dan kekacauan hubungan sosial. 1. Ubah cara kita melihat orang lain. Berurusan dengan orang yang sulit bisa terasa sangat menguras emosi, entah itu rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, teman yang selalu mengkritik, atau bahkan anggota keluarga yang tidak pernah puas. Interaksi semacam ini bisa menguji kesabaran kita. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa orang-orang seperti ini adalah bagian dari ujian hidup yang harus kita hadapi dengan bijaksana. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk menghadapinya dengan cara yang lebih tenang dan rasional. Apakah kamu pernah merasa sangat tertekan hanya karena berurusan dengan orang lain yang sulit? Perasaan ini sangat manusiawi, tetapi Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat situasi ini dari perspektif yang berbeda. Marcus Aurelius misalnya menekankan bahwa orang yang kamu temui dalam hidup ini mungkin tidak sesuai dengan harapanmu, tapi itu bukan alasan untuk kehilangan ketenangan batin. Alih-alih terpancing emosi, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali bahwa perilaku orang lain adalah refleksi dari mereka sendiri, bukan tanggung jawab kita. Dengan demikian, kita tidak perlu membiarkan perilaku orang lain mempengaruhi kedamaian batin kita. Pernahkah kamu merasa seperti kamu berada di posisi orang lain yang sulit? Renungkan sejenak. Bisa jadi orang itu juga mengalami perjuangannya sendiri, bahkan mungkin mereka tidak sadar telah membuat kita merasa tidak nyaman. Stoikisme mengajak kita untuk tidak melihat setiap interaksi sebagai sebuah pertempuran, tetapi sebagai kesempatan untuk melatih kebijaksanaan, kesabaran, dan ketenangan. Dengan mengubah cara kita melihat orang lain, kita bisa tetap tenang dan tidak terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Ini adalah langkah pertama untuk belajar menavigasi hubungan dengan lebih bijaksana. 2. Kelola ekspektasi. Ketika berurusan dengan orang lain, kita sering kali memiliki harapan tertentu. Kita berharap mereka bertindak sesuai dengan nilai dan keinginan kita, atau setidaknya berperilaku dengan cara yang kita anggap benar. Namun, kenyataannya, tidak semua orang akan memenuhi ekspektasi kita, dan ketika mereka tidak, kita merasa kecewa, frustrasi, atau bahkan marah. Disinilah Stoikisme memberikan panduan yang sangat berharga untuk kita. Pernahkah kamu merasa sangat kecewa ketika seseorang tidak memenuhi ekspektasi kamu? Kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Tetapi, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri. Marcus Aurelius berkata, kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan kata lain, bukan perilaku orang lain yang menyebabkan kita merasa kesal, tetapi bagaimana kita menanggapi perilaku itu. Dengan menerima kenyataan bahwa orang lain tidak selalu akan memenuhi harapan kita bisa lebih damai dengan diri sendiri dan menghindari perasaan kecewa yang tidak perlu. Bagaimana cara kita mengelola ekspektasi kita terhadap orang lain?
Kuncinya adalah dengan menyadari bahwa semua orang membawa cerita dan perjuangannya sendiri. Orang lain tidak selalu tahu bagaimana cara mereka memengaruhi kita, dan itu bukan kewajiban mereka untuk selalu memuaskan keinginan kita. Dengan memahami ketidaksempurnaan mereka, kita bisa menjadi lebih empatik dan sabar. Stoikisme mengajarkan kita untuk berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita, yaitu respon kita terhadap situasi, bukan pada perilaku orang lain. Dengan cara ini, kita dapat lebih mudah menerima ketidaksempurnaan orang lain tanpa merasa terganggu oleh mereka. Apakah kamu bisa melepaskan harapan-harapan yang tidak realistis terhadap orang lain? Cobalah untuk lebih menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki cara pandangnya sendiri dan membawa beban yang tidak selalu kita pahami. Dengan demikian, kita tidak hanya membebaskan diri dari rasa frustrasi, tetapi juga membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan penuh pengertian. 3. Mengelola reaksi emosional. Seringkali kita terjebak dalam reaksi emosional yang intens terhadap orang lain, terutama saat kita merasa diserang atau tidak dihargai. Entah itu komentar pedas, kritikan yang tidak adil, atau ketidaksetujuan yang tajam, reaksi emosional kita bisa sangat kuat. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi mengendalikan kita. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mengenali perasaan kita dan menghadapinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pernahkah kamu merasa tersinggung atau marah setelah mendengar kata-kata atau tindakan seseorang? Itu adalah reaksi alami, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung bereaksi. Seperti yang dikatakan Seneca, seseorang yang bijaksana tidak terpengaruh oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Mereka tahu bahwa ketenangan batin adalah yang paling berharga. Ketika kita bereaksi terlalu cepat atau secara emosional, kita membuka diri terhadap ketegangan yang tidak perlu dan kemungkinan konflik. Oleh karena itu, salah satu keterampilan penting dalam stoikisme adalah mengelola reaksi kita, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap situasi yang menantang. Bagaimana cara kita bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi yang memicu emosi kita? Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dan merenung. Alih-alih langsung merespons dengan kemarahan atau frustrasi, kita bisa memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Ini juga berarti memberi ruang bagi diri kita untuk berpikir sebelum bereaksi. Marcus Aurelius menulis, apa yang mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi pikiran kita tentang peristiwa itu. Jadi, mengelola reaksi emosional kita berarti menanggapi peristiwa dengan cara yang lebih rasional dan tidak terbawa arus emosi yang berlebihan. Apakah kamu bisa berhenti sejenak dan memilih untuk merespons dengan tenang, bukan dengan reaksi spontan? Mengambil waktu untuk memproses perasaan kita sebelum bertindak bukan hanya membantu mengurangi ketegangan, tetapi juga membuat kita lebih bijaksana dalam setiap interaksi. Dalam dunia yang penuh dengan reaksi impulsif, kita bisa memilih untuk menjadi pusat ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh lingkungan sekitar. 4. Kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Ketika berurusan dengan orang lain, kita seringkali ingin orang lain berperilaku dengan cara tertentu, tetapi stoikisme mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi, bagaimana cara kita menavigasi hubungan dengan orang lain tanpa terjebak dalam pola pikir yang penuh ekspektasi? Jawabannya adalah dengan menjadi contoh, dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, terlepas dari bagaimana orang lain bertindak. Pernahkah kamu merasa terdorong untuk bertindak hanya jika kamu melihat orang lain melakukan hal yang sama? Cobalah untuk mengingat bahwa hidup kita bukan tentang mencari persetujuan atau balasan dari orang lain. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melakukan yang benar, bukan karena kita mengharapkan pujian atau pengakuan, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Seperti yang dikatakan Seneca, kebaikan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Itu adalah tindakan yang dilakukan hanya untuk kebaikan itu sendiri. Dengan menjadi contoh yang baik melalui tindakan kita, kita memberi orang lain kesempatan untuk melihat dan mungkin mengikuti kebaikan yang kita tunjukkan tanpa harus mengharapkan balasan.
Bagaimana kamu bisa mulai menjadi contoh yang baik di sekitar orang lain? Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menunjukkan kebaikan, tidak peduli bagaimana orang lain bertindak. Ini bisa berarti melakukan tindakan kecil seperti membantu orang lain tanpa meminta imbalan atau menawarkan perhatian tanpa mengharapkan pujian. Dengan bertindak sesuai dengan nilai kita sendiri, kita memberikan pengaruh positif yang bisa memotivasi orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika kamu ingin memiliki dunia yang lebih baik, mulailah dengan diri sendiri. Ketika kita menjadi contoh kebaikan dan kebijaksanaan, kita secara tidak langsung menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Apakah kamu siap untuk menjadi contoh yang lebih baik dengan tindakanmu, bukan hanya kata-katamu? Ketika kita mulai menjalani nilai-nilai kita dengan konsisten, tanpa mengharapkan balasan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam kehidupan mereka. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menavigasi hubungan interpersonal dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. 5. Tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Dalam hubungan dengan orang lain, kita seringkali dihadapkan pada konflik, baik itu pertengkaran kecil dengan teman atau ketidaksetujuan yang lebih besar dengan keluarga atau rekan kerja. Konflik adalah hal yang tak terhindarkan dalam hidup. Tetapi bagaimana kita menanganinya sangat bergantung pada sikap dan pandangan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak selalu terjebak dalam pertarungan, tetapi untuk mengelola konflik dengan cara yang bijaksana dan tenang, tanpa harus menang dalam setiap situasi. Pernahkah kamu merasa terpicu untuk membuktikan bahwa kamu benar dalam sebuah konflik? Kita semua pernah merasakannya, tetapi stoikisme mengingatkan kita bahwa kemenangan dalam sebuah perdebatan tidak selalu berarti kita telah mencapai kedamaian atau kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, tetapi menanggapi konflik dengan cara yang tidak merusak kedamaian kita. Dalam banyak kasus, berfokus pada tujuan untuk menang justru memperburuk situasi dan memperpanjang konflik. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari hasil perdebatan itu sendiri dan lebih fokus pada bagaimana kita merespons dengan integritas dan ketenangan. Bagaimana kita bisa mengelola konflik dengan lebih bijaksana dan tetap menjaga kedamaian batin. Salah satu cara adalah dengan memilih untuk tidak berdebat demi berdebat. Kita harus menyadari bahwa tidak semua pertarungan layak untuk dimenangkan. Sebagai gantinya, Stoikisme mendorong kita untuk memilih untuk tetap tenang dan mencari jalan tengah yang penuh pengertian. Ketika kita menanggapi konflik dengan rasa empati dan kebijaksanaan, kita tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, kita harus mendengarkan dengan hati terbuka dan bukan dengan keinginan untuk mengalahkan. Apakah kamu bisa memilih untuk lebih fokus pada perdamaian daripada kemenangan dalam konflik? Dengan mengubah pendekatan kita terhadap konflik, kita tidak hanya menciptakan suasana yang lebih damai di sekitar kita, tetapi juga melatih diri kita untuk tetap tenang dan bijaksana meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Mengelola konflik dengan cara ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat, berfokus pada solusi daripada kemenangan. 6. Menerima ketidaksempurnaan diri dan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa baik diri kita sendiri maupun orang lain tidak sempurna. Semua orang, termasuk kita, membawa kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Menerima kenyataan ini bukan berarti kita membiarkan diri kita atau orang lain terus berperilaku buruk, tetapi kita belajar untuk melihat kekurangan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang alami. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai diri sendiri dan orang lain, serta lebih mudah menjaga kedamaian batin kita. Pernahkah kamu merasa kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa memenuhi standar yang kamu tetapkan? Atau mungkin kamu merasa frustrasi dengan orang lain yang tidak bertindak sesuai dengan harapanmu? Kita semua pernah merasa seperti itu, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ketidaksempurnaan dengan cara yang berbeda. Seneca mengatakan, jangan tertekan oleh kesalahanmu,
karena kita semua adalah manusia, dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima bahwa kita dan orang lain tidak sempurna, kita bisa mengurangi rasa frustrasi dan lebih mudah beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Bagaimana cara kita bisa lebih menerima ketidaksempurnaan diri kita dan orang lain? Kuncinya adalah dengan tidak terlalu keras pada diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mulai memaafkan kesalahan kita sendiri dan orang lain, kita menciptakan ruang untuk tumbuh dan belajar. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu atau tindakan orang lain. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita juga mengembangkan rasa empati yang lebih besar terhadap orang lain dan mampu melihat mereka dari perspektif yang lebih bijaksana. Apakah kamu bisa lebih menerima ketidaksempurnaan dalam dirimu dan orang lain? Dengan berlatih menerima kekurangan kita sendiri dan orang lain, kita mengurangi rasa stres dan kekecewaan yang seringkali muncul dalam hubungan interpersonal. Ketika kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, kita tidak hanya meredakan ketegangan dalam hubungan, tetapi juga menciptakan kedamaian batin yang lebih mendalam. Ini adalah langkah penting untuk menavigasi hubungan dengan lebih bijaksana, tenang, dan penuh pengertian. Kita telah menjelajahi bagaimana stoikisme dapat membantu kita menavigasi tantangan dalam hubungan interpersonal dengan lebih bijaksana dan tenang. Dari menghadapi orang-orang sulit hingga mengelola konflik, menerima ketidaksempurnaan, dan menjaga kedamaian batin, semua ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Ingat, perjalanan pertumbuhan kita baru saja dimulai. Setiap hari memberi kita kesempatan baru untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dan melihat perubahan positif dalam hubungan kita. Dan yang terpenting, dalam diri kita sendiri. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan wawasan lebih tentang bagaimana filosofi kuno bisa diterapkan dalam kehidupan modern, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oh, dan jika kamu menyukai konten hari ini, kasih tahu kami dengan menekan like dan berbagi pendapatmu di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu bagaimana kamu menerapkan ajaran stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan ingatlah untuk menjalani setiap hari dengan kebijaksanaan, keberanian, dan tentu saja sedikit ketenangan, stoik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap santai dan semangat terus dalam perjalanan pertumbuhanmu. Selamat berpisah dan teruslah berkembang.